Kalau gaji kamu selalu habis sebelum akhir bulan, kemungkinan besar kamu bukan kekurangan uang, tapi sedang dijajah cicilan. Dan ini bukan masalah kecil, karena penjajahan ini datang dengan senyap tanpa kamu sadar. Gaji masuk awal bulan dan di waktu itu juga sudah ada potongan motor 800.000, lalu HP 600.000, lalu pay later 400.000. Dan sebelum kamu sempat bernapas, uangmu tinggal sisa sedikit. Kamu masih bisa makan, masih bisa nongkrong, masih bisa beli kopi, jadi kamu merasa aman. Padahal sebenarnya kamu sedang menggali lubang yang makin lama makin dalam. Masalahnya bukan di cicilan saja, tapi di pola pikir yang merasa semua hal harus dimiliki sekarang juga. Lihat motor baru langsung kredit supaya terlihat naik level. Lihat HP baru langsung pay later supaya tidak ketinggalan tren. Lihat diskon langsung gesek kartu karena takut menyesal. Kamu merasa ringan karena bayarnya kecil tiap bulan, tapi kamu lupa jumlahnya banyak dan waktunya panjang. Satu cicilan mungkin terasa ringan, tapi 5 cicilan adalah rantai kemiskinan. Ini jebakan paling halus karena tidak terasa seperti dirampok, tapi seperti memilih sendiri dengan sadar. Yang lebih berbahaya lagi, cicilan bukan hanya mengikat uangmu, tapi mengikat keputusan hidupmu. Mau pindah kerja takut karena ada angsuran tetap, mau mulai usaha takut karena ada tagihan. Lama-lama kamu tidak hidup untuk berkembang, tapi hidup untuk bertahan. Kamu tidak miskin hanya karena gaji kecil, tapi karena arus kasmu sudah dikunci oleh keputusan masa lalu. Setiap keputusan konsumtif adalah beban untuk dirimu di masa depan, dan ini yang jarang orang akui. Cicilan membuat kamu nyaman dengan standar hidup palsu. Kamu terlihat mapan di luar, tapi rapuh di dalam. Kamu terlihat keren di media sosial, tapi deg-degan setiap tanggal tua. Kamu tersenyum saat nongkrong, tapi diam-diam menghitung sisa saldo di kepala. Ini bukan soal gengsi semata, namun ini soal kebebasan. Selama penghasilanmu sudah buat bayar cicilan sebelum kamu menabung, maka kamu sedang bekerja untuk orang lain, bukan untuk masa depanmu. Bank menerima bunga, leasing menerima bunga, aplikasi pinjaman menerima denda, kamu menerima sisa. Kalau pola ini tidak dihentikan, 5 tahun lagi hidupmu tidak banyak berubah walau gaji naik, karena gaya hidup naik lebih dulu. Jadi berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Tulis semua cicilanmu di satu kertas. Motor sisa berapa bulan, HP sisa berapa bulan, kartu kredit berapa total tagihan. Lihat totalnya dan rasakan beratnya. Rasa tidak nyaman itu penting supaya kamu sadar. Setelah itu, buat strategi. Fokus lunasi yang bunganya paling tinggi supaya tidak terus menggerus, atau lunasi yang paling kecil supaya dapat rasa lega. Jangan tambah beban baru sebelum satu selesai. Tahan diri dari keinginan instan walau temanmu terlihat lebih maju. Bedakan kebutuhan dan keinginan dengan jujur. Kebutuhan membuatmu hidup, keinginan sering hanya membuatmu terlihat hidup. Potong pengeluaran yang tidak penting, lalu alihkan ke percepatan pelunasan. Bangun dana darurat supaya saat ada masalah, kamu tidak kembali ke utang. Ubah cara pandangmu tentang status. Status bukan soal apa yang kamu pakai, tapi seberapa besar kendali kamu atas hidupmu. Bayangkan 5 tahun ke depan tanpa cicilan konsumtif, gaji masuk dan tetap utuh. Kamu bisa investasi rutin, kamu bisa bangun usaha sampingan, kamu bisa ambil peluang tanpa takut tagihan, kamu bisa bantu orang tua tanpa pusing. Itu kekayaan yang sebenarnya bukan terlihat kaya, tapi bebas memilih. Setiap rupiah yang tidak kamu cicil adalah tentara yang bisa kamu kirim untuk membangun aset. Jangan bangga karena limit kreditmu besar. Banggalah kalau kamu bisa membayar lunas. Butuh disiplin dan butuh ego yang diturunkan, tapi hasilnya jauh lebih kuat. Ingat tujuan jangka panjangmu. Kamu ingin naik level. Kamu ingin punya ruang untuk maju.
Kamu tidak ingin bekerja hanya untuk bertahan. Kalau hidupmu penuh cicilan, maka ruang gerakmu sempit. Jadi mulai hari ini lihat cicilan bukan dari kecilnya angsuran, tapi dari lamanya kamu terikat. Lihat bukan dari barangnya, tapi dari waktu hidup yang harus kamu tukar. Karena setiap cicilan adalah potongan waktu yang kamu gadaikan sedikit demi sedikit. Kalau kamu tidak mengontrol cicilanmu, maka cicilan yang akan mengontrol hidupmu. Pilihannya sederhana, terlihat kayak sekarang, atau kamu akan bebas nanti. Tidak ada yang instan, tapi ada yang pasti, yaitu keputusan kecil yang konsisten akan mengubah arah hidupmu. Lunasi pelan-pelan, perbaiki kebiasaan pelan-pelan, bangun pondasi pelan-pelan, dan suatu hari kamu akan sadar bahwa yang membuatmu naik level bukan tambahan cicilan, tapi tambahan kendali atas diri sendiri. Kalau kamu merasa tertampar oleh video ini, jangan kabur dari rasa itu, karena mungkin itu tanda kamu sudah sadar. Tidak apa-apa kalau sekarang masih punya cicilan, yang penting kamu berhenti menambah dan mulai membereskan. Ingat, hidup bukan lomba pamer, tapi lomba bertahan dan bertumbuh.